Papua punya noken yang dibuat dari serat kayu. Saya ditantang buat tas yang dari serat kayu juga yang sudah jadi goni. Sudah jadi sudah jadi karung. Sudah jadi karung. Pernah tas goni mengikuti ada festival nasional di Bandung. Luar biasa. Itu sekitar 40-an lebih kabupaten itu. Dan Salah satunya juga masuk tas goni. Tas goni mewakili Timur dan Timur. Oke, salam orang Timur 313. Oke, jadi kita kembali lagi di segmen ngobrol santai. Kemarin kita sudah berbicara tentang pendidikan, pentingnya multimedia dalam sebuah dunia pendidikan. Tapi kali ini sedikit berbeda. Kita tidak berbicara tentang pendidikan, melainkan kita berbicara tentang peran pemuda dalam memajukan atau peran pemuda untuk dalam dunia usaha. Jadi pemuda itu sebenarnya perannya banyak sekali. Salah satunya adalah bagaimana caranya menaikkan ekonomi di daerah-daerah setempat. Oke, tidak usah perlu lama-lama lagi. Kali ini kita sudah datangkan salah satu narasumber yang bisa dikatakan bahwa dia ini punya nama. Saya juga baru tahu kalau dia punya nama. Jadi dia punya nama, maksudnya bahwa beliau ini sangat kreatif sekali, yaitu dalam bidang wirausahanya sendiri. Jadi dia memiliki satu kerajinan. Teman-teman bisa lihat di depan, ini adalah salah satu produk yang dia sudah ciptakan atau dia sudah produksi. Jadi bukan cuma ini saja, banyak lagi produk-produk yang sudah dia produksi. Atau saya panggil apa namanya? Al Isra. Al Isra. Oke, teman saya itu Al Isra. Oke. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Dan Al Isra ini sebenarnya ini yang beberapa kali kita rencana untuk ngobrol itu Sudah tunda sekitar 6 bulan. 6 bulan maaf. Dari hari raya Idul Adha. Ya mungkin karena beliau ini jam tayangnya agak tinggi. Mungkin beliau juga beberapa kali sering keluar ya. Sering keluar itu sebenarnya urus kepentingan apa sebenarnya itu? Kalau keluar itu ya paling tidak yang pertama jalan-jalan refreshing. Yang kedua ada kegiatan kemanusiaan kayak kunjung sekolah atau atau cari anak-anak yang termasuk dalam penyandang disabilitas, tunarungu, tunawicara seperti itu. Itu kunjungan itu dalam bidang apa? Itu karena punya niat sendiri saja. Niat sendiri. Jalan seperti itu. Jadi membantu dalam segala hal yang dia bisa bantu. Oke, luar biasa Bapak Al Isra ini tidak hanya wirausahawan, dia juga memiliki rasa iba ya. Iya. Di bidang sosial, lebih peduli kepada masyarakat. Oke, sebelum lanjut lagi lebih jauh lagi mengenal Al Isra, kita ingin tahu dulu kesibukan beliau apa. Oke, saya ingin tahu, mungkin teman-teman di luar sana ingin tahu kesibukan Al Isra sendiri apa sekarang? Basic bisa dikatakan basic Al Isra apa sebenarnya? Iya, kesibukan setiap hari ya di rumah saja. Di rumah? Ya, kerja dari rumah, masih kerja di rumah. Kerja dari rumah. Seperti buat tas, kopi bubuk ya, atau emping jagung. Oh, emping jagung. Oh, jagung titis begitu atau? Iya, jagung titis yang nanti dikukus dulu, baru dititi, kemudian digoreng lagi. Oh, keripik jagung berarti ya? Oh ya, keripik jagung. Al Isra ini, minta maaf ini, ada salah satu pemuda yang memang pelariannya dari awalnya memang orang berpendidikan, dalam artian sekolahan atau? Alhamdulillah untuk pendidikan saya sampai di sarjana. S1, pendidikan bahasa dan sastra. Orang sastra berarti? Kita bisa orang sastra. Larinya ke tas, tidak nyambung gitu ya. Oke, menarik gini. Iya, terus? Awalnya pernah ngajar juga, ngajar setengah tahun, 6 bulan. Ngajar. 1 semester lah.
Di tingkat apa? Di SMA? SMP, Oh, SMP 5 di Kupang waktu itu, SMP 5 di terus? Kupang. Kemudian saya memilih untuk berhenti bekerja karena memang capek. Yang pertama capek, yang kedua karena memang persoalan pendapatan juga. Nah, setelah saya memilih berhenti di dunia pendidikan untuk mengajar, saya kemudian kerjanya di Telkom Ya kok. sebagai tenaga kerja lapangan. Marketing berarti atau bukan? Bukan, kayak teknisi. Oh, teknisi kayak orang pesan kalau di home pasang. Kemudian itu juga bertahan sampai setengah tahun, 6 bulan. Hmm. Lalu saya memilih berhenti lagi. Karena capek juga. Iya, Bapak ini semua pekerjaan capek dia. karena kan saya di lapangan itu kan asas naik tiang, capek juga itu. Iya, benar. Tapi gajinya lumayan. Lumayan. Cuma persoalan capek. Kemudian kita juga terikat juga, tidak bisa kemana-mana jauh juga tidak bisa. Akhirnya saya memilih berhenti. Nah, setelah berhenti dari pekerjaan yang kedua itu, saya nganggur sekitar 1 atau 2 tahun. Lama ya. Nah, selama nganggur itu bro ngapain itu? Nah, kalau nganggur saya lebih milih jalan-jalan, kayak traveling itu, Oke. dekat-dekat, sesuai uang. Jalan-jalan. Oke. Jalan-jalan artinya nganggur selama 2 tahun ini nganggur tuh jalan-jalan kayak Iya. orang jalan-jalan juga butuh dana juga. Itu dana diperoleh dari mana? Nah, itu persoalan dana untuk jalan-jalan itu. Karena waktu saya jalan-jalan itu kebetulan ada tabungan Dari pekerjaan sebelumnya. Iya. Jalan-jalan. Yang capek tadi. Karena keasikan jalan-jalan, kemudian itu menjadi rutinitas saya tuh. Rutinitas Selama jalan-jalan. 2 tahun untuk jalan-jalan. Dalam perjalanan saya mengenal beberapa komunitas dan beberapa teman yang dia bergerak di lingkungan dan sampah. Lingkungan sampah, juga di bidang kemanusiaan. Nah, di situ waktu itu karena banyak kenalan dari teman-teman komunitas yang kebetulan beberapa dari mereka punya usaha UMKM juga, UMKM dari daerahnya masing-masing. Nah, di situ saya berpikir untuk karena ada teman saya jual kopi kayak kedai kopi, saya kebetulan nongkrong terus tuh, setiap hari harus nongkrong di situ. Kemudian Itu di mana itu? kayak di Paceflo. Oh, Baciblo. Oh iya, Di daerah BNI. Wewerang depan BNI. Nah, di situ muncullah ide saya di situ. Nah, Sebentar, bergaul dengan yang komunitas sampah tadi itu apakah hanya bergaul saja atau juga nyemplung ke dalam dunia mereka? nah karena setiap hari bergaul dengan mereka, akhirnya saya nimbrung juga di situ. Nah, waktu saya ngobrol sama teman yang punya kedai kopi, di situ saya muncul ide di situ untuk saya harus buat kopi bubuk, kopi yang asli tumbuh di daerah saya, kayak di Nara, Flores Timur, Nara terkhususnya. Sebentar, itu kan sudah masuk mulai usaha kopi ini. Iya. Mungkin saya juga ingin tahu. Tadi kan sudah dibilang nyimbrung dalam misalnya pemuda-pemuda yang peduli sampah lah maksudnya. Iya. Ada yang kata lain cinta lingkungan. Itu tuh aktivitas apa ya? Nah, itu aktivitasnya kayak kita ada semacam 1 minggu atau 1 bulan itu kita turun aksi untuk bersih sampah. Bersih sampah. Oh iya. 1 minggu mungkin 2 kali, 1 bulan kayak 4 kali. Seperti itu. Nah, setelah ngobrol sama teman-teman penjual kopi, situ muncul ide, saya akhirnya buat kopi bubuk yang asli di daerah saya. Itu kopi apa itu? Kopi Lite, kopi Bilal, kayak kopi Leden Bala sekarang. Nah, di situ berjalannya waktu, karena kebetulan saya kenal dengan teman-teman pegiat lingkungan, peduli sampah dan sebagainya. Kemasan saya yang waktu itu di dalam plastik, pakai kemasan kopi pakai plastik, itu ditegur oleh teman-teman pegiat lingkungan, pegiat sampah. Karena pakai plastik tadi itu takutnya akan menambah sampah lagi. Ya. Nah, di situ saya berpikir, saya harus ganti kemasan. Nah, waktu itu kemasan pertama yang saya coba adalah kemasan dari bambu. Cuman waktu itu banyak pesanan dari luar daerah saya
yang sampai di Papua, Maluku, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Itu kemasan dari bambu itu dibuat bagaimana? Nah, kemasan bambu ini karena memang dia berat, akhirnya saya ganti waktu itu. Itu ide saya muncul untuk pakai karung goni. Oh, karung goni. Karung goni itu waktu itu saya duduk di, ada lagi tempat kopi satu namanya kedai kopi Cafe Antar di dekat gereja. Nah, di waktu kami duduk itu ada keset yang terbuat dari goni. Nah, ketika lihat keset itu, muncul ide, jadi saya harus ganti kemasan. Bapak ini idenya muncul dari hal-hal yang kotor ya. Memang basicnya sudah pencinta sampah tadi ya. Jadi muncul ide itu, saya harus buat kemasan dari goni. Kemasan kopi dari goni. Kemasan kopi dari goni. Nah, berjalannya waktu, alhamdulillah kemasan kopi bubuk dari goni itu berjalan lancar. Tapi itu sudah kemana saja tuh? Sudah hampir ke seluruh Indonesia. Oh, nah, karena waktu itu ada customer yang pesan atau minta untuk dibuatkan tas dari goni, saya coba. Muncullah ide dari permintaan tadi. Iya. Oh, berarti ide dalam pembuatan tas goni ini bukan muncul seutuhnya dari bro, Dari saya, bukan. Bukan. Atas permintaan orang tadi. Pemesan atau customer tadi. Tapi kan mereka tahu nih, mereka kan tahu, customer kan tahu. Oh, kemasan ini bukan untuk tas, melainkan hanya untuk bungkusan kopi. Bungkusan kopi ya. Tapi mereka bisa berpikir untuk, bagaimana nih kalau buat tas? Iya. Itu dari mereka, Iya. Berarti suatu tantangan Iya. berarti ya? Itu salah satu tantangan yang besar. Dan waktu itu saya belum punya kreativitas untuk berpikir untuk buat tas dari goni. Tapi waktu itu terima saja berarti. Saya terima karena ini satu tantangan. Waktu itu muncul juga dalam pikiran benak saya, Papua punya nokel yang dibuat dari serat kayu. Saya ditantang buat tas yang dari serat kayu juga yang sudah jadi goni. Sudah jadi sudah jadi karung. Sudah jadi karung. Nah, waktu itu saya coba. Itu orang mana yang tantang itu? Orang Ende. Orang Ende. Dia pesan tas dari goni. Dan saya coba itu. Berapa banyak pesannya? Dia pesan satu. Oh, satu. Ya, waktu saya buat tas tanpa tali. Jadi tas yang nanti buat isi HP saja. Buat pegang berarti. Pas untuk HP saja. Nah, berjalannya waktu, banyak permintaan lagi karena saya posting promosi di media sosial kayak Facebook ya, IG. Saya posting di situ promosi. Dan alhamdulillah banyak orang juga yang pesan lagi tas yang dibuat dari goni. Kemudian waktu itu kan tanpa tali tuh. Diberi tantangan lagi untuk buat tas goni. Dari orang yang sama atau yang lain? Beda lagi. Orang yang beda. Pakai tali. Kayak tali selempang tuh. Nah, alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Sebelumnya banyaknya pengalaman dari pekerjaan sebelumnya. Saya ingin bertanya, Bapak. Bro kan sarjana pendidikan. Apakah masuk dalam dunia wirausaha ini ataukah karena kesempatan atau memang sebagai suatu pelarian karena pekerjaan sebelumnya itu bisa dikatakan bahwa penuh tekanan bekerja di orang itu nanti kerja usaha atau memang sekedar hobi saja tuh gimana? Yang pertama saya pernah berpikir kayak ini. Saya pernah sekolah dari TK sampai akhirnya sarjana itu. Saya hidup hampir berapa tahun itu. Dari TK sampai sarjana itu saya hidup dalam aturan. Saya diatur terus. Dan akhirnya saya lulus wisuda dan dari seorang sarjana, kemudian kerja di beberapa instansi lagi, kemudian diatur lagi. Capek. Saya hidup cuma satu kali, masa saya hidup sampai mati saya diatur. Maka saya milih untuk saya pengen merdeka, saya pengen bebas dari hal itu. Terjun ke dunia usaha. Berarti bisa dikatakan sebagai pelarian, Bisa juga. Bisa juga. Oke, ini usaha ini sudah berjalan berapa lama? Alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun keempat lebih. Tahun keempat berarti produk yang dihasilkan sudah lumayan banyak. Lumayan banyak. Oke, seperti di depan ini kan sudah ada tas ya. Ini berarti ini semuanya dinamakan tas, kan ada tas besar dan kecil. Untuk beda kenapa tidak? Sama semua tas. Jadi tas ini, kalau tas ukuran seperti ini itu saya kasih nama
mini bag. Mini bag. Mini bag. Jadi tas ini ukiran kayak gini permintaan mereka atau memang dibuat sendiri, ide sendiri? Kalau persoalan gambar nama itu sesuai permintaan. Saya buat tas dalam bentuk polosan dulu. Itu saya sudah siapkan tuh. Jadi stok tas polos saya sudah siapkan, saya siapkan. Kemudian kalau misalkan saya ada yang pesan dengan gambar atau nama sesuai keinginan mereka, saya buat. Sesuai permintaan mereka. Berarti selain basic dalam pengrajin tas, juga basic dalam melukis juga berarti. Luar biasa. Bro, dia punya talentanya banyak sekali. Oke, dalam perjalanan 4 tahun sebelum masuk situ, ini dibanderol atau dijual di harga berapa segini? Kalau untuk tas itu, kalau tas mini bag seperti ini itu harganya 50.000. 50.000. Tapi ini tidak hilang ya, dia punya ide. Tidak hilang. Tidak hilang ya. Masih bisa dijamin tidak hilang. Iya, tidak hilang. Dia hanya pudar saja, untuk tampilan tidak. Ini kan goni ini kan dia berserat nih. Jadi kalau tinta sudah dituliskan di goni, dia tidak akan hilang. Dia sebenarnya meresap ya dia. Di sini kalau orang ingin mendapatkan ini nih, apakah dia punya base camp sendiri atau gimana? Ada itu di map juga ada. Oh, apa namanya itu? Di Boleh map kasih tahu ke itu teman-teman. kalau teman-teman pengen cari di mana lokasi kedai Alisra Hope ada di map. Alisra Hope Tasgoni. Tinggal cari saya di map. Untuk media sosialnya bagaimana? Media sosial ada Facebook Alisra Hope, ada IG Alisra Hope. Alisra Hope terus ya. Oh, Alisra Hope terus. Kalau teman-teman pengen dapat nomor WA bisa langsung inbox di Facebook atau DM di. Oke, nanti kita cantumkan di bawah deskripsi ya, untuk jika teman-teman ingin memiliki barang tas goni dan Alisra Hope bisa hubungi atau lihat sosmed di bawah. Nanti kita cantumkan di bawah. Oke, kita lanjut. Selama perjalanan 4 tahun, otomatis setiap usaha itu kan tidak berjalan lurus. Ya. Pasti ada di balik tas yang lumayan kita bisa katakan klasik ya. Iya. Ini balik tas klasik ini, antik ini, pasti ada cerita naik turun, keluh kesah pasti semua ada dalam sini. Ada, pasti. Sehingga bisa terjadinya sebuah tas yang menarik sekali untuk orang pakai. Mungkin beberapa orang merasa ketika menggunakan tas ini mungkin daya klasiknya apa tuh? Saya punya beberapa cerita ini. Bisa dibilang cerita yang lucu dan bisa dibilang cerita pengalaman yang memang buat saya marah. Yang pertama itu datang dari waktu itu ada pesanan kayak buket goni yang dari bingkai, dibuat dari bingkai itu, dibuat dengan bingkai buketnya. Nah waktu itu ada kakak satu dia orang Rote. Waktu dia orang Rote, dia mau beri kejutan ke ponakannya yang ulang tahun. Nah setelah itu waktu itu saya buat buket dalam bentuk bingkai. Kemudian sudah selesai buat, saya foto kirim. Itu sudah dibayar belum itu? Sudah dibayar. Sudah dibayar. Waktu itu sudah dibayar. Saya memastikan untuk pas jatuh tempo ulang tahun ponakannya barang sudah sampai. Waktu itu karena kebetulan waktu bingkai itu dibuat dari bingkai plastik sama kaca. Nah, selesai buat packing, saya kirim lewat waktu pengiriman JNT. Jadi saya pikir ini Flores Timur Kupang itu estimasi waktunya itu 1 atau 2 hari sampai. Tapi ternyata waktu itu 1 bulan, estimasi waktunya 1 bulan, barang belum sampai. Itu sekitar 2 bulan baru sampai. 2 bulan, berarti tidak tepat padanya itu. Customernya itu komplain. Ini kakak ini bagaimana ini? Barang sudah lewat ini, ponakan saya ulang tahun ini sudah lewat ini. Sudah ulang tahun lagi. Tapi barangnya belum sampai nih. Kakak nanti saya cek lagi di GNT ini. 2 bulan lebih baru sampai barangnya. Dan pada saat sampai, hancur barangnya. Kaca, bingkai semua hancur. Komplain lagi itu. Customernya komplain lagi. Dan saya, yang pasti saya harus minta maaf. Yang pertama, saya harus minta maaf. Yang kedua, saya minta kakak itu untuk
kakak bisa kirim nomor rekening kakak, biasa kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Oh, ya. Kita jaga kepercayaan. Tanggung jawab berarti. Tanggung jawab. Nah, karena waktu itu alhamdulillah kakak itu baik, dia ganti. Oh, ganti pesanannya. Saya diganti. Kakak, biar sudah. Karena saya sudah terlanjur pesan, dan itu kesalahannya itu bukan datang dari kakak, tapi datang dari itulah. dari mahasiswa. Begini, Pak. Terus. Dan saya ganti. Waktu dia pesan lagi, pesan tas tote bag, tas besar tuh. Alhamdulillah dia terima dengan baik, dan kakak itu senang juga waktu saya sampai itu. Berarti ada dendam antara kalian berarti. Berarti ada dendam. Iya, bagaimana dendam kalau sudah diganti dengan barang baru. Kemudian cerita yang kedua itu datang dari daerah saya sendiri juga. Waktu itu ada seorang kakak nona juga yang tinggalnya agak jauh, beberapa kilo dari daerah tempat tinggal saya. Pesan tas, tapi permintaannya waktu itu gambar wajah anaknya. Wajah anaknya. Tapi sebelumnya saya sudah sampaikan, kakak ini kalau gambar di Goni Oh, berarti dia minta gambar anaknya tuh, wajah anaknya. Saya Gambar di Goni. Saya sudah jelaskan. Kalau gambar di kertas boleh, ini kalau foto seperti ini kita gambar di Goni, kemungkinan besar tidak akan jadi. Dan pasti itu gagal tuh. Tapi kakak itu memaksa kan. Dia ngotot berarti. Saya berpikir ini tantangan baru buat saya nih. Jadi saya coba lukis. Percaya diri sekali saya. Jadi lukis, setelah lukis, Jadi nih barangnya. gantung baik-baik, isinya foto. Mas Awar, itu berarti bro bilang, oh ini sudah pas lah, sudah sesuai ekspektasi mungkin. Dan menurut saya itu sudah bagus. Berarti menurut dia juga bagus berarti. Karena selama orang semua nama customer, beberapa customer itu pesan tas itu, Oh, pengalamannya suka ya, makasih. tidak ada komplain tuh dari gambar model tasnya, tidak ada komplain dari mereka. Tapi waktu itu saya foto, kemudian kirim ke beliau. Foto kirim ke dia. Kirim. Dan ternyata respon dia waktu itu, katanya wajah anaknya seperti monyet. Mau marah juga tidak bisa. Seperti kakaknya itu langsung dia bilang, bukan isi WA bukan. Kenapa anak saya muka macam ini? Tapi waktu dia pakai bahasa daerah, kenapa gue punya anak Ailo munak? Oh, bukan anak Ailo munak. Kurang aja. Dan karena itu saya mau marah juga tidak bisa, mau sampaikan balik juga tidak bisa, karena lucu aja saya ketawa sendiri tuh. Dan terpaksa saya harus buat saya harus tawarkan lagi, kakak ini kayaknya ganti nih, biar saya rugi juga, biar saya rugi satu tahun. Setelah customernya bilang, kenapa wajah anak saya kayak monyet, setelah itu baru sadar, oh iya, oh iya tadi kamar saya monyet. Percaya diri saya hilang gitu. Percaya diri hilang, kurang aja. Oke, benar. Saya tawarkan lah, ini kakak ini saya kembalikan uangnya, atau saya buat ulang tasnya dengan gambar yang lain. Sudah tidak apa-apa, buat ganti saja. Karena saya pikir, oh ini customer, jadi saya harus bertanggung jawab juga untuk menjaga. Dia itu pesan sudah berapa kali? Baru pertama kali itu? Baru pertama kali. Langsung dihancurkan mentalnya. Saya langsung hilang. Tapi alhamdulillah tawaran kedua dia terima. Dan dia suka juga. Dia minta gambar juga? Ya, minta gambar juga, tapi waktu itu gambar bunga. Oh, saya kira gambar wajahnya lagi. Saya tolak, kalau gambar wajahnya saya tolak. Padahal saya sudah tawarkan, ini kalau bisa digambar dalam bentuk siluet atau kartun, itu pasti bisa. Tapi kalau waktu dia minta harus mirip ya, itu tantangan saya juga. Mirip, tidak bisa. Kalau waktu itu kalau bagus, berarti baik buat saya, baik buat mereka juga. Sebenarnya kalau waktu itu bagus berarti meledak ya? Iya, meledak. Ada ide bagus oleh. Itu luar biasa kalau dibuat saya gambar wajah itu. Tapi saya mau jadi monyet ya, kurang aja. Tapi alhamdulillah kita bangun komunikasi yang baik, akhirnya dia terima lagi. Sampai sekarang dia langganan itu. Luar biasa. Berarti semua produk ini dikerjakan secara manual semua berarti? Iya, manual. Tanpa mesin? Waktu itu kan karena itu waktu itu motivasi dari teman-teman peduli sampah, peduli lingkungan, ini saya harus buat sesuatu dalam bentuk tas yang dia ramah lingkungan. Ketika tas itu tidak terpakai lagi, dia bisa langsung merebut dengan tanah beberapa bulan. Jadi dia ini maksudnya bahannya hancur berarti ya? Hancur. Kalau kena air terlalu lama kemudian ditanam berarti dia hancur. Bisa dari serat kayu.
Berarti karanggoni ini kan produknya. Berarti tidak boleh kena air berarti. Tidak boleh. Dia goni ini kalau bisa itu hanya dijemur kemudian kebas. Berarti ketika kirim berarti sudah pemberitahuan kepada mereka. Sudah. Jadi setiap customer yang pesan itu sudah ada pemberitahuan ini bahan goni tidak boleh dicuci, tidak boleh direndam air, hanya dijemur. Kalau sudah pakai jemur. Berarti kalau semisal dia jemur terus kalau jatuh di lumpur itu resiko dia punya. Iya resiko. Kan sudah disampaikan tuh. Oke, kalau ada berarti selain ini nih, ini kan salah satu dari beberapa produk. Iya. Jadi kayak sudah lihat ada, mungkin ini berarti sudah pesanan mereka berarti ya? Iya sudah. Siap dikirim kemana? Ini tadi mau kirim ke Larantuka, ada Labuan Bajo, Larantuka. Berarti siap dikirim. Berarti siap ini ke Larantuka. Berarti ini ke Bajo berarti. Itu ke Bajo. Ini juga ke Bajo. Berarti itu kalau soal ongkirnya bagaimana? Ongkir mereka tanggung sendiri. Jadi kalau untuk di seluruh Indonesia itu ongkir paling mahal itu di Papua, di Serui, Biak. Berapa? Itu per kilo 200 ribu lebih. Berarti kalau mereka pesan barang, berapa tadi yang ini harganya? 50.000 yang kecil. Kalau yang tote bag seperti ini 100.000. Berarti kalau mereka pesan ini di jarak yang jauh berarti 300 berarti pesan satu barang dengan harga 300. Tapi saya yakin orang yang pesan tas goni itu mereka betul-betul ingin memiliki itu. Betul ingin memiliki. Tidak mungkin mereka hanya pesan buang uang saja, tidak mungkin. Karena mereka betul-betul ingin memiliki. Ingin memiliki ya. Karena Papua punya noken. Papua punya noken yang kualitasnya jauh lebih bagus daripada goni. Tapi mereka berpikir untuk harus pesan goni. Luar biasa ya. Kita berarti ini tanpa benang sama sekali nih ya? Iya, karena benang itu sudah masuk bahan-bahan kain. Berarti bisa dikatakan sebagai sampah juga. Iya, sampah. Karena bahan-bahan plastik itu kan dia larut di tanah itu sekitar 70-an tahun. Sabar. Berarti ini kan tanpa benang nih. Iya. Dia kuat berapa kilo kalau ini? Kalau ini kan dia punya ruang juga yang kecil, jadi dia hanya isi HP dompet. Isi HP dompet. Kalau untuk tote bag ini bisa isi 3 atau 4 laptop bisa. Wih, berarti lumayan berarti ya? Tidak putus ya? Tidak, karena ada guru, ada pegawai-pegawai kayak pokoknya ibu-ibu guru itu sering pakai ke sekolah, teman-teman yang kuliah. Mereka juga pesan juga berarti? Pesan. Luar biasa, padahal ini cuma dari lem saja nih. Lem tembak kan ini? Iya, lem tembak. Lem tembak, tapi kualitasnya luar biasa ini. Wih, boleh pemuda-pemuda seperti yang ini yang diharapkan ya. Jadi pada intinya bahwa pemuda itu setuju tidak kalau pada intinya bahwa kita hidup itu harus penuh dengan kreatif? Setuju sekali. Karena kalau pemuda tidak kreatif itu sama saja kau buat apa jadi pemuda. Seperti ini, saya pernah baca satu kata-kata di sosial media itu ada tulisan seperti ini. Kalau kamu hidup tanpa karya, berarti kamu hidup sebagai manusia yang sangat rugi. Karena hidup cuma sekali, terus kemudian kamu hidup mati tanpa karya saja. Orang tidak mengenal. Iya. Orang tidak akan mengenal. Berarti sebenarnya ini bagus nih, pemuda-pemuda yang kreatif itu sebenarnya itu yang dibutuhkan daerah ya sebenarnya. Iya. Karena bisa dikatakan sebagai pembangun daerah tersebut. Berarti sebenarnya orang-orang atau notabene sebagai guru dan sebagainya itu sebenarnya memang benar. Saya pernah bahas beberapa kali di YouTube, saya punya juga dengan teman guru juga membahas tentang guru yang kreatif. Jadi pada intinya bahwa sekolah itu sebenarnya sudah harus belajar untuk mengkreatifkan siswa. Iya, sepakat. Mengkreatifkan siswa karena mereka tidak hanya bisa mengandalkan ilmu yang mereka belajar di sekolah. Ilmu yang belajar di sekolah itu mungkin hanya sebagai bekal mereka ya. Iya. Bekal mereka biar dikatakan sebagai pendidik. Karena kalau menurut saya nih, saya menurut banyak orang juga itu kalau kita sekolah dan kita punya ijazah itu hanya menentukan kita pernah belajar, kita pernah sekolah. Rocky Group. Jadi minimal kayak
misalkan saya pernah sekolah dan akhirnya lulus di punya basic guru ilmu pendidikan tuh. Tapi kenapa saya harus bergelut di dunia UMKM? Seharusnya saya ngajar. Ya, benar. Karena sesuatu yang kita dapat di sekolah itu tidak mungkin macam basic saya bahasa dan sastra, tidak mungkin semuanya saya harus lari ke bahasa dan sastra atau guru. Jadi saya pikir semua yang kita belajar di sekolah itu apapun kita bisa buat setelah lulus, tergantung kita saja. Kamu percaya diri atau tidak, itu tergantung kamu. Sebenarnya semua orang juga punya hak untuk kreatif semua, Bisa. tinggal tergantung Bisa. dia melangkahnya. Tergantung. Karena usaha seperti ini itu kita hanya melawan satu saja masalah. Masalahnya itu di rasa bosan. Terus lawan. Kadang saya pernah ada banyak sekali pesanan. Tapi waktu itu saya malas dan akhirnya saya tidak buat. Saya tidak buat dulu. Dan saya pikir kalau saya tidak buat, berarti usaha itu tidak akan berjalan lancar. Melawan rasa bosan tadi itu ya. Berarti saya harus melawan rasa bosan, biar saya bisa maju lagi. Padahal sudah tahu cuan ini ya. Iya. Banyak. Ya, tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kita tidak munafik. Kita kerja barang ini kan juga tujuannya adalah mendapatkan uang. Wah, memang wajar. Tidak mungkin berarti tidak, ini saya sebagai hobi. Mustahil itu. Itu bullshit itu berarti hanya udah kita buatin saja butuh modal kan. Okay. Modal semuanya butuh modal. Saya dengar ini juga bro ini kan malas, contohnya kayak tadi basicnya sebenarnya jadi seorang guru. Seharusnya. Saya dengar entah benar, saya ingin tahu sendiri bro. Terkadang sering keluar kayak melakukan sosial sekolah apa itu? Oh iya. Itu apa tuh? Coba saya kurang paham. Itu saya sampai pada titik ini itu juga berawal dari situ. Kayak kita di lingkungan saya itu tidak ada orang kaya. Tidak ada, saya yakin. Hanya ada orang-orang yang berkecukupan. Dan saya hidup dari situ. Saya pernah dulu waktu sekolah SD dan TK itu saya pernah tidak punya seperti kayak orang lain miliki. Ya, kayak seragam yang seharusnya tidak layak dipakai, saya harus pakai supaya saya bisa sekolah. Nah, berawal dari situ, akhirnya saya berpikir sekarang tidak mungkin zaman seperti ini anak-anak yang generasi yang saat ini harus pakai seperti itu dan harus menerima bulian. Bulian dari teman-temannya karena pakaian dia pakai tidak layak. Nah, berawal dari situ saya harus jalan. Karena saya pikir saya manusia dan saya punya tanggung jawab seperti itu. Saya punya tugas. Jangan sampai dia juga merasakan apa yang saya rasa. Berarti hal itu berawal dari keresahan pribadi berarti ya. Keresahan pribadi. Saya dengar juga kayaknya juga apa ya bisa dikatakan apa ya? Ada sekolah-sekolah apa yang di Lembata kalau gimana itu? Sekolah apa itu? Itu waktu itu saya hanya sekedar kunjung karena yang pengen jalan-jalan menikmati wisata alamnya. Tujuan jalan-jalan. Terus. Tapi waktu itu saya sering jalan dan ketika saya jalan saya ada 3 hal dalam benak saya itu. Yang pertama, ketika saya sampai di tempat itu, apa yang saya lihat? Yang kedua, apa yang saya rasakan? Yang ketiga, apa yang harus saya tinggalkan di tempat itu? Berawal dari situ, waktu itu desa Wawong. Di daerah mana? Daerah Lembata. Lembata. Itu kecamatan Omesuri. Omesuri itu 2 kecamatan. Paling barat, paling timur Lembata. Dia berhadapan dengan Pulau Alor. Dan rata-rata masyarakatnya di situ masyarakat yang tidak punya, yang punya banyak sekali kekurangan. Tempat sekolah ada satu sekolah di situ yang baru dibangun beberapa 1-2 tahun yang lalu, sekolah MTS. Madrasah MTS Anur Wawong. Dia hanya punya 3 ruangan yang terbuat dari bambu. Sederhana sekali. Berarti pelosok berarti ya? Pelosok sekali. Terus? Itu sekolah yang hanya punya 3 ruangan. Kemudian hanya punya 8 siswa. 8 siswa itu 6 diantaranya laki-laki, 2 perempuan. Dia sekarang punya belasan guru yang mengajar 8 siswa. Kasihan itu gajinya bagaimana bayarannya kan? Kalau persoalan bayaran itu diatur oleh desa. Desa yang untuk sementara diatur oleh desa karena kepala sekolah sementaranya itu juga dipegang oleh kepala desa.
Sebenarnya menarik gitu ya. Kita menarik untuk dibahas itu. Berarti pernah tidak kayak produk hal seperti ini, maksudnya diajarkan ke anak-anak bahwa itu pernah tidak? Pernah. Karena terlepas dari usaha mandiri saya, ini saya tergabung dalam satu kelompok. Satu kelompok itu rata-rata teman-teman dari Flores Timur. Kelompoknya namanya Arisan Potkop. Arisan? Potkop pondok ilmu lah. Kita berbagi ilmu setiap bulan sebulan satu kali itu kita buat arisan macam arisan. Tapi arisannya arisan ilmu. Kita berbagi ilmu persoalan usaha dan UMKM. Rata-rata teman di dalam sekitar 30-an orang dan 97% lah. Itu sarjana semua. Sarjana. Hanya 3 atau 4 orang yang tidak sarjana. Di kelompok, di komunitas itu saya pribadi sangat bersyukur karena saya belajar banyak hal soal bagaimana manajemen bisnis, kemudian bagaimana mengatur usaha, marketingnya, semua kami belajar di situ. Karena arisannya hanya arisan ilmu, kita berbagi-bagi ilmu setiap 1 bulan sekali. Berarti di dalam kelompok itu pemuda-pemuda yang peduli ya, bisa peduli ya dalam bidang sosial berarti. Iya. Karena saya yakin teman-teman dari sekitar 30 orang itu sama seperti saya. Mungkin teman-teman juga karena pelarian juga itu. Pelarian. pengen bebas seperti saya juga. Tidak mau diperintah, tidak mau diatur juga itu. Saya yakin. Karena rata-rata teman-teman semua di dalam situ itu sarjana semua yang kapan saya bisa cari pekerjaan. Kapan saja bisa. Tapi tidak ingin bekerja di luar. Tidak ingin, saya yakin itu. Benar. Berarti memang sudah ada jadwal ya untuk kesana, itu sudah ada jadwal setiap hari apa kesana sudah ada. Kalau persoalan untuk kayak kunjung sekolah-sekolah pelosok atau temui anak-anak atau orang-orang penyandang disabilitas, ngerunggu dan sebagainya itu saya punya, bukan saya sendiri juga itu. Saya punya beberapa teman yang seusia saya yang sepemikiran dengan saya. Itu kami jadwalkan dulu sekitar 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, baru saya dipercayakan untuk menjalankan amanahnya. Tidak saya sendiri. Itu sejak saya SMA itu sudah. SMA sudah kayak ngobrol sama teman-teman yang pengen bergelut di dunia kemanusiaan, sampah dan sebagainya, itu sudah dari SMA. Oke. Dari perjalanan mulai dari membuat tas goni dan sebagainya yang kita bahas tadi, harapan apa yang belum sampai saat ini? Harapan saya persoalan yang ingin dicapai. Oh, saya harus bisa nih, harus bisa seperti ini, harus ini. Atau mungkin produk saya ini kalau bisa harus sampai di sini nih. Kalau persoalan harapan saya di usaha ini itu saya pengen dengan produk saya yang saya buat di daerah saya, Flores Timur khususnya, itu mampu bersaing dengan UMKM seluruh Indonesia. Pernah tas goni mengikuti ada festival nasional di Bandung. Wih, luar biasa. Itu sekitar 40-an lebih kabupaten yang ikut di situ. Dan salah satunya juga masuk tas goni. Tas goni mewakili Flores Timur dan NTT. Mantap, luar biasa. Berarti barang kayak gini yang orang bilang bahwa mungkin sebagian orang tidak mengenal mungkin sejarahnya berdirinya Al Isra Goni ini, bidang goni ini mungkin menganggap sepele, tapi ternyata barang kayak gini sudah mengikuti event-event yang bisa dikatakan nasional, luar biasa ya, event nasional ya. Oh, luar biasa, kita kasih apresiasi. Pemuda sepertinya seperti ini yang sebenarnya diharapkan ya. Jadi pemuda yang bisa menimbulkan kreativitasnya. Setidaknya teman-teman pemuda itu mampu berpikir dan berkreasi dan bersaing di tingkat nasional dengan sesuatu yang dihasilkan dari kampungnya. Misalnya sumber daya, memanfaatkan sumber daya alamnya untuk bersaing di tingkat nasional. Tingkat nasional. Oke. Jadi tadi kan ini nih sudah sampai di tingkat nasional nih. Sudah. Apakah itu salah satu tujuan sudah sampai nasional, sudah berhenti sudah nih? Atau masih ada lagi? Cita-cita yang masih dicapai lagi apa? Yang ingin dicapai lagi selain di situ? Saya pengen tuh itu setiap orang pasti pengen tuh ketika dia punya usaha itu mampu bersaing di tingkat internasional.
karena pernah ini tas Goni ini itu dibeli oleh orang Perancis. Orang Perancisnya itu dibeli di festival nasional juga di Festival Wolobobo di Bajawa. Wolobobo. Di Bajawa. Nah, waktu itu dibeli oleh salah satu turis dari Perancis. Berarti bro kesana sendiri berarti? Langsung ke tempatnya atau titip? Waktu itu karena memang saya ada kendala satu dua hal, produksi saya yang ke sana. Terus yang ke Bandung itu? Yang ke Bandung juga. Itu produknya saja. Oh, produknya saja. Waktu itu ditawarkan oleh teman-teman yang jalan dari ada kelompok Taman Baca. Waktu itu mereka mengangkat UMKM daerah juga. Dan akhirnya tas Goni mewakili. Salah satu. Ya. Oke. Berarti cita-citanya sudah tercapai? Belum. Apa? Saya ingin tahu apa yang belum ini apa? Satu. Kalau untuk ke tingkat internasional belum. Oh, tujuannya gitu kita. Saya orang turis saya masih belum bersaing juga di luar. Karena memang kalau dari saya harus memperbaiki kualitas juga tasnya. Biar dia tas ini mampu bersaing di tingkat internasional. Oke. Boleh kasih bocoran sedikit? Berapa pekerja yang sekarang? Untuk tas waktu itu kalau untuk proses membuat ini saya punya karyawan 3 orang. Sampai saat ini? Saat ini mereka sudah tidak bekerja lagi karena memang Mental. Tahulah mental anak muda kita kan. Pengen badannya bersih. Oh iya, tidak apa-apa. Loh, ini kan sebenarnya kan bukan kotor ini. Nah itu kita orang sini sana. Artinya beberapa pemuda kita ini memilih untuk kayak menghasilkan uang dengan seragam yang bagus dan sebagainya. Fashion. Iya, fashionnya. Oh, berarti mulai dari awal proses mendapatkan Goni, proses gunting, kemudian satukan itu berarti dijalani sendiri berarti? Jalan sendiri. Jadi persoalan datangnya Goni ini kan kalau tidak salah Goni untuk produksi Goni itu mungkin di India Pakistan. Goni itu dibuat dari serat kayu, tapi karena memang sampah sabut kelapa menumpuk di India dan Pakistan, akhirnya Goni sekarang dibuat dari serat sabut kelapa. Oh, berarti ini dari serat sabut kelapa? Iya. Berawal dari serat kayu yang hanya ada di Pakistan, India, sekarang diganti dengan serat sabut kelapa. Luar biasa. Oke, mantap. Sebenarnya hal-hal kayak gini yang harus kita beri aplaus ya, kita dukung terus UMKM bagi pemuda-pemuda kreatif. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang diharapkan oleh pemerintah daerah ya. Iya. Oke. Pernah dipanggil untuk kasih materi soal wirausahaan itu, kayak kasih materi dan sebagainya. Kalau persoalan itu kita pernah ada program di kelompok Podkop itu. Ada setiap kayak 6 bulan sekali kita turun ke sekolah untuk beri materi soal UMKM, kemudian prakteknya juga kita jalankan. Tapi waktu baru-baru juga, belum lama juga, itu ada desa wisata satu di Flores Timur, Desa Luwok yang pemerintah desanya, kemudian Karang Tarunanya pernah menghubungi untuk bawa materi soal UMKM di sana. Oh iya, luar biasa. Oke, berarti sebenarnya sekolah-sekolah juga, apalagi sekarang kan kurikulum merdeka ini kan ada yang namanya muatan lokal. Jadi sistem proyek jangka panjang. Sebenarnya sekolah-sekolah juga sebenarnya tidak wajib, sebenarnya harus bekerja sama dengan pemuda-pemuda kreatif seperti Al-Isra mereka ini demi untuk menimbulkan kreatif menanamkan kreatif pada peserta didik sebenarnya seperti itu. Oke, sebelum kita tutup saya ingin tahu harapan Al-Isra. Al-Isra ini kan salah satu mungkin pemuda yang resah dengan keadaan pribadi atau keadaan pekerjaan sebelumnya sehingga masuk ke dalam dunia wirausaha. Harapan seorang Al-Isra sebagai pemuda yang bisa dikatakan masih aktif, sebenarnya bisa bekerja tapi lebih memilih untuk wirausaha. Harapan seorang Al-Isra bagi pemuda-pemuda yang belum mau mencoba namun bingung apa yang harus dilakukan. Harapan dan motivasi buat mereka gimana? Yang pertama untuk teman-teman pemuda terkhusus Flores Timur dan Adunara, kalau pengen
pengen bergerak gitu, itu jangan terlalu banyak merencanakan sesuatu juga. Jangan terlalu banyak merencanakan. Yang pada intinya harus bergerak dulu, melangkah dulu, minimal satu langkah ke depan. Baru kita akan temukan di mana kreativitas kita, di mana keahlian kita. Itu kecuali kita sudah bergerak. Kalau hanya kita duduk kemudian berpikir dan merencanakan kapan. Kalau bukan hari ini, kapan? Gitu. Karena saya yakin hidup ini itu butuh uang. Tidak mungkin kita duduk kemudian uang datang. Minimal kita cari. Pasar itu luas. Di mana saja bisa jadi pasar. Coba teman-teman pemuda lihat di sosial media kayak Facebook, IG, dan sosial media lainnya. Itu seperti pasar yang besar sekali itu. Teman-teman pasti lihat setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik itu teman-teman sosial media kalian akan memosting dan menjual barang-barang mereka. Kalau teman-teman pengen maju, harus bergerak dulu. Lakukan. Karena tidak mungkin di daerah itu pemerintah daerah selalu menyiapkan pekerjaan untuk teman-teman, untuk semua pemuda yang lulusan sarjana, lulusan SMA dan sebagainya. Minimal bergerak dulu, maju. Berhenti merencanakan tapi harus bergerak. Oke, terima kasih Bro Al Isra. Jadi obrolan kita sore ini siang menjelang sore luar biasa ya dengan pemuda kreatif, di mana beliau ini salah satu bisa dikatakan owner Al Isra Shop. Salah satu produknya adalah karanggoni. Selain karanggoni juga tas goni. Selain tas goni juga ada kopi ya. Kopi kemudian gantungan kunci ya. Gantungan kunci, bingkai. Yang hari ini dia janji mau bawa, namun dia tidak bawa. Karena memang buru-buru. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan atau memiliki tas yang menarik, klasik, antik seperti ini, bisa langsung di sosial media di bawah ini ya. Teman-teman langsung hubungi ownernya langsung. Jadi tanpa perantara berarti ya? Bisa, pokoknya ketemu teman-teman yang pakai tas atau punya barang yang dihasilkan oleh Al Isra Shop ya. Itu teman-teman bisa pesan dari mereka. Oke. Tapi seperti kayaknya lebih menarik lagi kalau beli barang ini langsung dari pemiliknya. Biar kita bisa diskusi sharing-sharing. Siapa sih yang tidak pingin kenal owner itu kan hanya mendengar kata owner saja, wah luar biasa. Terserah kamu bekerja apa, tapi saya ownernya. Ya kan begitu loh. Gitu. Oke, terima kasih waktunya Al Isra Shop. Kita doakan semoga UMKM di daerah-daerah atau pemuda-pemuda yang sedang bergerak untuk memajukan kreatifnya. Kita doakan semoga berjalan lancar terus. Jangan sampai mematikan kreativitas kamu dengan keadaan. Namun kamu harus menghidupkan keadaan apapun itu, kamu harus berusaha untuk bagaimana caranya menghidupkan kreativitas yang ada pada diri kamu. Amin. Seperti kata Al Isra Shop tadi, lakukan dulu, kurangi rencana, perbanyak gerak. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di segmen berikutnya. Oke, saya Amor dari Orang Timur 313 dan kru saya Cuir dan teman saya Al Isra Shop. Sampai bertemu di segmen Ngos, ngobrol santai bersama Orang Timur 313.